Ya, oke, makasih. The meeting is being recorded. Kita pergi ke... Lu udah bayar UI lo, simak UI. Udah. Jadi milih apa lo? Gue milih 6. Buset. Apa aja? Banyak lah. 3 reguler, 3 paralel. Itu yang reguler sama paralel sama. Ada satu beda. Apa tuh? Coba kalau yang reguler apa? Yang sama kayak paralel. Yang sama tuh Buka aja di laptop lo coba. Bisa kan? iya udah oke benar. Buset, 6 lo milih apa aja anjir, 6. Tadi kayak lo pengen 2, sekarang 6 anjir. Disuruh 6 gue. Itu maksimum kan yang mau 6 itu ya? Enggak. Maksimum 6 ya, maksimum 6. Buset. Maksimum. Gue disuruh 6 ya udahlah aku pilih aja. Pilih apa aja lo berarti? 6 itu. Yang sama reguler paralel tuh teknik elektromatematika. Itu pilihan berapa? 1. Pilihan 1 dan 3. Gila. Sama kita lo. Sama kita lo. Lu pilihan 1 teknik elektro, kedua apa? Fisika. Lu 2 apa? Oh, 2 gua teknik komputer. Oh. Saingan dong kita lo. Tapi pilihan kita sama ya, pilihan satunya kan sama ya. Teknik elektro dua-duanya kan. Terus itu lagi apa? Satu yang beda apa? Teknik komputer sama teknik mesin. Wih, berarti teknik semua tuh, kecuali matematika. Ngambil fisika lo. Gua aja goblok fisikanya ya. Oh iya, lu goblok fisikanya. Gak nggak tahu. Udah ya, sekarang kita bahas yang soal kesetimbangan dulu. Kesetimbangan. Temen-temen gue pada milih teknik elektro. Jadi sedih. Banyak saingan. Bagus lah. Hah? Bagus. Bagus. Siapa tahu keterima semua teman-temannya. Kan yang milih teknik Temu elektro kan. lagi deh. Hah? Temu Temu lagi. lagi nanti. Temu lagi. Kayaknya nggak mungkin ya, satu sekolah dipilih dua-duanya. Kan berdasarkan nilai lan. Iya udah salah nilai, cuma nggak enak milih 21 lagi gitu kan. Kali aja gitu. Nggak tahu juga sih gue. Yeay. Kali aja begitu. Kesetimbangan nih loh, kesetimbangan. Kita bahas yang kesetimbangan aja. Ini kayaknya udah dibahas sih, entah kan? Nah, kalau yang 2018 nggak usah. 2018, 2019 kita mulai dari yang 2017 aja lah. Kan membahas kesetimbangannya kalau 2017. Oh, ini udah keterima nih. Karena kan jadi kan juga udah keterima di teknik elektro kan, jadi kayak udah keterima satu gitu. Yang lain lah gitu kan gitu. Tapi kalau misalkan kalau lu milih misalkan nih, lu milih teknik komputer UI, terus lu milih nanti komputer UI juga di SIMAK. Kayaknya kalau misalkan lu daftarin gitu, nggak bakal diterima di SIMAK-nya. Entah di UTBK-nya, entah di SIMAK, gue nggak tahu. Tapi kayaknya di SIMAK-nya. Kayak, udah pasti diarahin langsung ke yang lain. Dan kayaknya, Nena udah keterima di jurusan ini, kenapa gue mesti terima di sini gitu. Kayak gitu. Tapi nggak tahu Oh, juga sih gue UI gimana sih tentang. Bener-bener rahasia gue tuh nggak bisa nentuin juga kayak gue ya nilai gue udah gede tiba-tiba kagak masuk gitu kan ya kan ngeselin juga tapi udahlah menurut gue emang aduh kok lama sih downloadnya lama downloadnya loh lo kebanyakan download kali itu udah yang ketiga kalinya. kagak ini satu doang Itu lo ada tulisan tanda kurung 3 itu. ada kurung 3 oh iya kan Coba gue lo. udah download ya sudah nggak usah download lagi dong mana sih tapi ini jadi nyari lagi nanti nih Oh, ya ada. udah 2 kali download gue mau Aduh. gitu double gitu downloadnya oke dah 2017 2017
Ini dia nih. Jika ini 3x pangkat 5 min 3 sama dengan integral xc gt dt, maka gc per 2 adalah berapa? C per 2 adalah berapa? Oke, tar dulu itu. Nanti saja. Nah, kita bahas yang itunya aja. Kita bahas yang kesetimbangan. Kesetimbangan. Sini nggak ada kesetimbangan apa? Giliran dicari nggak ada. Nah, ada deh. Sini. Ini dia nih. Nomor 56. Nah, ini kita sekaligus review juga tentang materi-materinya. Soalnya ada juga yang mungkin nggak ingat atau Oke, di sini soalnya bilang gini, sebanyak 0,3 ATM, sebanyak 0,3 ATM gas hidrogen, lalu ada 0,5 ATM gas I2, bereaksi pada kondisi tertentu sehingga pada saat keseimbangan tercapai diperoleh tekanan gas HI sebesar 0,2 ATM. Pada kondisi tersebut harga KC sama dengan 0,5. Oke. Nah, oke ya. Di sini ada harga KC ya. Tapi yang diketahui itu ATM. Sekarang gini loh, ATM itu apa? Apa maksudnya? ATM itu suhu apa atau apa? Maksud gua itu satuan apa? Tekanan. Tekanan. Oke. Kalau tekanan kan keseimbangan ada ya itu kan ada dua ya. Ya nggak, ada KC, ada keseimbangan konsentrasi. C itu artinya concentration gitu ya. Jadi K itu keseimbangan concentration gitu. Kalau KP itu keseimbangan P itu pressure. Jadi istilahnya kita tuh dikasih dua informasi yang berbeda gitu. Pertama kita dikasih informasi tentang KP, yang kedua kita dikasih tahu informasi tentang KC. Nah, KC sama KP itu saling berhubungan. KC itu sama dengan salah, kebalik. KP itu ya. KP itu sama dengan KC pangkat RT pangkatnya delta N. Gitu. Delta N ini apa? Delta N ini adalah selisih. Delta N itu adalah selisih jumlah koefisien produk dengan reaktan. Jadi misalkan kalau ada kalau misalkan ini ya, kalau misalkan udah tahu reaksi misalkan gini, 2 NOCl sama dengan 2 NO plus Cl2 gitu ya misalkan. Ini bolak-balik. Nah, delta N itu sama dengan ini 2 tambah 1, 2 tambah 1 kurang 2. Sama dengan 1 gitu. Kayak gitu. Ini contoh delta N tuh kayak gini. Oke ya, contoh delta N tuh kayak gitu. Misalkan gitu ya, misalkan. Nah, terus gimana nih? Oke. Di sini itu ada gas hidrogen, ada I2 bereaksi. Jadi hidrogen H2 itu bereaksi sama I2. Terus itu menghasilkan, kan reaksinya begini kan dia. Itu menghasilkan HI gitu ya. Nah, tapi kan di sini nggak setara ya nggak? Di sini H-nya 2, di sini H-nya 1, di sini I-nya 2, di sini I-nya 1. Nggak setara kan? Maka biar setara, kita jangan kali setengah. Jangan kali setengah. Tapi kita kaliin 2 di sininya. Kalau sini 2 kan hilang semua tuh. Nah, itu kan. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita hitung delta-nya berapa? Delta-nya berapa? Berapa delta-nya, Ul? Nah, Ul, ini delta-nya berapa, Ul? Delta N. Selisih jumlah koefisien produk dengan reaktan. Oke. 0. Ya enggak, 0. Ya gitu kan. Nah, berarti kan kalau begitu, maka KP itu, kalau di sini ya, di dalam kondisi itu KP itu sama dengan KC, terus dikali sama RT, pangkatnya 0. Pangkatnya berapa Ul jadinya? Kalau suatu bilangan dipangkatin 0 jadi berapa? Suatu bilangan dipangkatin 0. Jadinya berapa? 1. Oke. Maka KP sama dengan KC. Maka sebabnya itu benar. Karena KP sama dengan KC. Ya kan? Benar. Nah, berarti nanti optionnya tuh kalau A, B, C, D, E gitu ya.
Ini kan A itu kan benar-benar ada hubungannya, saling berhubungan. Kalau ini benar-benar tapi nggak ada hubungannya gitu kan ya. Kalau yang ini kan C itu benar salah, D itu salah benar, maka E itu salah-salah. Maka C sama E salah ya nggak? C sama E salah. Kayak gitu. Tinggal A, B, D. Gitu kan. Nah, terus ini bilang, di sini ada 0,3 ATM gas hidrogen dan 0,5 ATM gas I2. Oke, di sini kan berarti kan kalau kita bikin reaksinya, H2 tambah I2 itu kan menjadi apa? 2HI kan? 2HI di mana tekanan dari H2 itu adalah berapa? Tekanan dari H2 itu adalah 0,3. Tekanan dari I2 itu sama dengan 0,5. Nah, terus tekanan dari HI itu sama dengan 0,2. Nah, ini kalau kita hitung Kp-nya, Kp itu kan sama dengan ini. Kalau Kc itu kan adalah konsentrasi dipangkatin ya kan. Terus hasil bagi antara konsentrasi ya nggak. Tapi kalau ini itu tekanan. Jadi tekanan dari HI dikuadratin gitu ya. Dibagi sama tekanan dari kan pangkatnya 2, makanya dipangkatin. Dibagi tekanan dari P dari H2 dikali sama P dari I2 kayak gitu. Maka nanti PHI itu kan sama dengan 0,2 dikuadratin. Ya nggak, dibagi sama 0,3 dikali sama 0,5. Maka jadinya 0,2 kali 0,2 dibagi 0,3 kali 0,5. Nah, ini jadinya itu adalah berapa? Ini jadinya adalah 4 banding sama 15. Kayak gitu. Soalnya kan 0, ini kalau dikali 100, bawahnya dikali 100 kan jadinya 4 kali, 2 kali 2, 3 kali 5. Jadinya 4 dibagi 15. Oke, 4 dibagi 15, kayak gitu. Nah, terus gimana kalau 4 bagi 15? Harga KP sama dengan 4 bagi 15, maka harga KC-nya juga pasti 4 bagi 15 juga. Tapi di sini di soalnya bilang harga KC-nya itu sama dengan 0,5. Nah, tadi kan harga KP sama dengan harga KC. Mestinya harga KC itu adalah 4/15 kalau kita hitung. Dari ini, makanya ini tuh saling kontradiksi. Si pernyataan yang pertama ini saling kontradiksi, maka ini salah. Karena saling kontradiksi. Yang bawahnya benar, makanya ini salah benar. Salah benar kan yang D, maka jawabannya yang D. Gitu. Kayak gitu. Ini penting juga di formula, kadang-kadang lupa ini. Padahal waktu TBK keluar nih gue kalau salah soalnya gini nih kalau pas TBK itu. Soalnya kayak gini. Jika KP sama dengan 0,01 RT, terus ditanya ada reaksinya gini, 2NOCl itu menjadi, gue ingin banget reaksinya kayak gini, 2NO tambah Cl2. Nah, maka kan KP kan tadi kan sama dengan KC pangkat kali RT pangkat delta N kan. Terus ini bilang apabila konsentrasi NOCl sama dengan konsentrasi dari NO. Kayak gitu. Ini soal gue ya, ini soal gue. Maka berapakah nilai konsentrasi Cl2-nya berapa? Ini berapa konsentrasinya? Kayak gitu. Ini soal gue kayak gini, serius soal gue kayak gini. Kan kalau hitung, maka nanti kan KP sama dengan KC gitu kan ya. Dikali RT pangkatnya delta N 1. Maka KP sama dengan 0,01 RT. Ya, sama dengan KC dikali sama RT. Coret aja kan RT-nya. Maka nanti KC sama dengan 0,01. Maka nanti 0,01 itu sama dengan konsentrasi dari NO dikuadratin, terus dikali sama konsentrasi Cl2 dibagi sama konsentrasi dari NaCl dikuadratin. Kan habis kan. Tinggal konsentrasi Cl2 sama dengan 0,1 molar kayak gitu. Ini soal gue. Ini gue masih ingat soal gue kayak gini loh. Kesetimbangannya kayak gini soal gue. Serius, gue nggak bohong. Ini soal gue. Jadi itu KP sama dengan KC pangkat RT delta N ini keluar nih. Makanya nih. Anjir. Itu rumus apa sih? Hah? Hubungan antara KP sama KC. Hubungan sama KP sama KC. R itu yang 0,082, T itu ya. temperatur. Iya, R itu 0,082 ATM gas per liter. Gitulah. Nah, kalau yang T-nya itu suhu Kelvin gitu. Kalau dari mana rumus kayak gini? Mau tahu nggak rumus dari gini dari mana? Boleh. Nah, kalau lo ngerti. Jadi kan gini, misalnya ada ada konsentrasi kayak gini. AA tambah BB menjadi C tambah D gitu kan. D. Maka nanti KC-nya itu sama dengan konsentrasi A dipangkatin kebalik. Konsentrasi C dipangkatin C
konsentrasi D pangkatin D, konsentrasi A pangkatin A, terus konsentrasi B pangkatin B. Oke, ini KC. Terus kalau KP-nya gimana KP-nya? KP-nya itu sama dengan tekanan dari C dipangkatin C, lalu tekanan dari D dipangkatin D, dibagi sama tekanan dari A dipangkatin A, terus tekanan dari B dipangkatin dari B, gitu kan. Nah, kan lu tahu kan PV sama dengan nRT, ya dong? Ya nggak? Di mana N sama V ini kalau dibagi, itu jadinya konsentrasi. Maka jadi P itu sama dengan N bagi V. Ya kan? RT. Di mana N bagi V ini adalah konsentrasi. Ya, makanya jadi tekanan dari C itu sama dengan konsentrasi C. Ya nggak? Ya kan? Konsentrasi C dikali RT. Ya. Maka nanti kayak gini nih. Konsentrasi C dikali RT pangkatnya adalah C. Ya kan? Terus konsentrasi D dikali sama RT pangkatnya D. Gitu kan? Ya nggak? Ya kan? Nah, dibagi sama, ini kita pindahin aja. Ini kita pindahin aja ya. Kita pindahin aja. Kita pindahin aja ke sini. Nah, terus kalau dibagi lagi, nanti konsentrasi A kali RT dipangkatin sama A, gitu kan. Terus konsentrasi apa? Konsentrasi B dikali RT dipangkatin B, kayak gitu kan. Ya nggak? Kalau kita bikin ininya. Iya. Nah, nanti tuh kalau ini jadi kan gini nih, konsentrasi C dipangkatin C dikali sama RT pangkatnya C, ya kan, dikali sama konsentrasi D pangkatnya D ya kan, dikali sama RT pangkatnya D, kayak gitu kan, dibagi sama konsentrasi A pangkatnya A dikali sama RT pangkatnya A dikali sama konsentrasi B pangkatnya B dikali sama RT pangkatnya itu B, kayak gitu. Nah, ini kalau kita gabungin nih, kalau kita gabungin, ya kan? Kalau ini kita gabungin, ini kan jadinya gini kan, konsentrasi C pangkatnya C dikali sama konsentrasi D pangkatnya D dibagi sama konsentrasi A pangkatnya A dikali sama konsentrasi B pangkatnya B. Oke, kalau di sini kali sama RT, ya enggak? Ini kan jadinya pangkat C, pangkat D dikali pangkatnya ditambahin kan, ya kan? C tambah D kan? C tambah D dikurangi sama A tambah B gitu. Jadi dikurangi A tambah B. Nah, ini data N. Kayak gitu. Nah, yang ini sisanya nih sisanya nih yang ini. Ini adalah KC-nya, ya kan? Ini KC kan? Ya kan, ini KC kan? Dari KC apa? Ini kan KC. Ini KC juga kan atasnya, ya kan? KC kan? Ya. Nah, maka jadinya KC kali RT pangkat delta N. KC dikali RT pangkat delta N, kayak gitu. Tadi delta N produk kurang reaktan. Iya, produk kurang reaktan. Oke. Di ini yang akhir kurang yang awal, kayak gitu. Jadi kalau ada misalkan gini, di sini ada apa jumlah koefisiennya, di sini ada jumlah koefisiennya, maka nanti yang ini dikurangin yang ini, dikurangin ke situ. Bukan dibalikannya ya. Jadi produk kurang reaktan, kayak gitu. Nah, kayak gitu cara menurunnya rumusnya. Ini gue tahu dari Zenius, thanks banget Zenius, gue jadi tahu. Jadi sebenarnya di buku ada sih, cuma gue malas baca buku, jadi gue tahunya dari Zenius. Di buku ada nih sebenarnya. Tapi kan kalau buku kan lu masih nyari sendiri gitu-gitu kan. Kayak gini nih, kayak gitu caranya, cara nurunin rumusnya. Konsentrasi C pangkatnya dikali RT pangkatnya C dikali kayak gitu satu. Tapi ini gue puas dengan nurunin rumus ini. Ya udahlah lanjut. Nomor berapa sekarang? Oke. Ini kan 2017. Mana lagi ya? Yang ini, yang ini dah. Mau coba nomor 51 nggak, Ul? 51. 51. Ini, tapi ini laju reaksi. Nggak apa lah ya. Daripada kita nggak soal. Nah, ini 51 kayak gini. Nah, maksudnya soalnya kayak gini nih, Ul.
Kayak gitu. Nah, jadi ada reaksi kayak gini. BrO3 min tambah sama 5Br min, terus ditambah sama 6H plus. Nah, itu menjadi 3Br2. Terlupa. Jadi gini, BrO3 min tambah sama 5Br min tambah 6H plus itu menjadi apa? Tadi di situ bilangnya itu menjadi 3Br2, 3Br2, 3Br2 ditambah sama berapa? Ditambah sama 3H2O. Oke, di sini ada apa namanya itu ini percobaan-percobaan gitu. Nah, ditanya berapakah laju awal pada percobaan kelima gitu. Berapa laju awalnya? Nah kan kata di sini kan laju awal ditentukan pada suhu 25 derajat Celcius dengan penambahan konsentrasi reaksi yang berbeda sesuai dengan tabel. Kayak gitu kan. Nah, laju reaksi itu sama dengan K dikali sama konsentrasi BrO3 min. Tapi pangkatnya kita nggak tahu berapa. Pangkatnya kita apa X saja gitu. Terus kalau konsentrasi Br min pangkatnya Y. Karena ini ya apa namanya ini bukan keseimbangan tapi ini laju reaksi. Terus konsentrasi H plus pangkatnya adalah Z gitu. Jadi kayak gini nih bentuk awalnya. Maka nanti kita di sini kan ada beberapa percobaan kan. Nah, kalau kita gabungin, kalau misalkan kita taruh nih apa namanya suatu angka-angka dari sini, tabel ini ke dalam sini. Maka kan kalau P1 itu sama dengan apa? 7,2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan BR apa 0,15 pangkatnya X dikali sama 0,1 pangkatnya Y terus dikali sama 0,1 pangkatnya Z. Kayak gitu kan. Dibagi sama V2. V2 itu misalkan gini, ini kan V2 kan sama dengan 2,4 kan. 2,4 dikali sama 10 pangkat min 4 sama dengan dibagi lagi ini jadinya 0,05 pangkatnya X gitu kan ya. 0,1 pangkatnya Y dikali sama 0,1 pangkatnya Z kayak gitu. Nah, sekarang yang sama boleh kita coret nih. Coret, 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 coret. Ya gitu kan. Nah, terus ini 10 pangkat min 4-nya coret, coret. Ini kan 7,2 dibagi sama 2,4. Jadi jadinya 3 kan? 3. Makanya ini 3 sama dengan ini nih 0,15 pangkatnya X dibagi sama 0,05 pangkatnya X juga. Nah, kalau tahu kan, kalau A pangkat X dibagi sama B pangkat X, itu sama dengan B pangkat X itu ya. Ini sebenarnya sama aja kayak A dibagi B, terus dipangkatin sama X. Kayak gitu. Jadi A pangkat X dibagi B pangkat X, itu sama aja kayak A per B sama dibagi pangkatin sama X gitu. Maka ini jadinya 3 sama dengan 0,15 dibagi 0,05 pangkatnya X gitu. Maka coret-coret ini kan jadi 3 ya nggak 3. Maka nanti 3 pangkat X sama dengan 3. Maka nanti X sama dengan 1. Oke, X sama dengan 1. Maka ini jadi 1 gitu. Ini jadi 1. Ya kan 1. Nah, sini ada K ya, lupa gua. K-nya coretannya nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, udah dapat kan ini kan, udah dapat kan berapa ininya. Terus kalau kita lihat lagi gitu ya, kalau kita lihat lagi, terus kalau kita mau cari V apa, kalau kita mau cari BR min, gimana BR minnya? Ya udah kita cari aja nih yang sama gitu. Iya yang sama. Itu kan ini kan 1 sama 3 kan sama tuh. 1 sama 3 kan sama kan. Si X sama Y-nya kan sama kan. Ini sama kayak konsentrasinya sama nih. Ini 0,15, ini 0,15, ini 0,10, ini 0,10. Maka jadinya itu kalau kita mau cari BR ya. BR. Maka kalau kita cari BR-nya nanti V1 sama dengan tadi kan K dikali 0,15 pangkatnya 1 gitu kan ya. Dikali sama 0,10 kan tadi 0,10. 0,10 pangkatnya Y dikali sama 0,10 pangkatnya Z dibagi sama 3. 0,15 dibagi sama K dikali sama 0,15 pangkatnya 1 dikali sama 0,20 ya. 0,20 pangkatnya Y dikali sama berapa? H plusnya 0,10 pangkatnya Z gitu.
Nah, ini sama dengan apa tadi itu? 7,2 kali 10 pangkat min 4, 5,76 dikali sama 10 pangkat min 3. 7,2 dikali 10 pangkat min 4, bawahnya itu 5,76 dikali sama 10 pangkat min 3. Kayak gitu. Nah, kalau coret, ini kan coret ya, coret. Ini kan jadinya setengah pangkatnya Y, ininya 7,2, 720 ya. Ini 72, ini kan 7,2 dikali 10 pangkat min 1 dibagi sama 5,76 kan. Ini kalau dikali 100 semua, kalau dikali 100, ini kan jadinya 72 dibagi 576. Nah, ini jadinya gimana nih? Diapain nih? 72, 576 diapain? 576 itu kan sama dengan apa? 24 kali 24 kan? 24 kali 24. Maka kalau dibagi sama 72, kan dibagi sama 72 gitu ya. Maka kan jadinya ini kan 3 coret. Ini kan 8 ya. Maka ini 8. Maka nanti setengah pangkat Y, pangkatnya sama dengan setengah pangkat 3 gitu kan. Kan 1/8. Jadi Y sama dengan 3 kayak gitu. Maka Y sama dengan 3. Maka ini 3 kan. Ini 1, ini 3. 1, 3, terus berapa nih Z-nya gitu. Kalau kita hitung lagi Z-nya langsung aja ya. Z-nya ada nggak ya sama Z? Nggak ada ya Z ya. Nggak ada yang beda. Mana yang sama? Oh, ada nih. Ini. 2 sama 4 sama nih Z-nya nih. Ini kan 0,0, 0,5, 0,10, 0, langsung aja nih setengah ya. Setengah pangkatnya 1. Setengah kali apa? Ini kan 0,05, 0,05. Terus ini 0,10, 0,10, 0,10, 0,20. Maka setengah kan. Setengah 2 sama 4 itu jadinya setengah pangkat Z sama dengan 1. Langsung aja gue ya. Kalau gue langsung aja. Maka nanti Z sama dengan pangkatnya 0. Pangkatnya Z itu 0. Maka nanti cuma Z itu pangkatnya 0. Maka nanti ini nggak ada. Z itu si H plus itu nggak ngaruh apa-apa. Pangkatnya 0. Maka nanti ini coret aja hilang gitu. Maka nanti rumus umumnya kayak gini nih. Rumus umumnya kayak gini. Nah, kayak gitu kan pas kalau kita cari kan. Nah, ini kita coret. Ini kita hapus lagi aja nggak apa-apa. Ini kita hapus lagi aja. Semuanya coret. Kita hapus. Kok jadi sini? Sini dulu. Nah, kan dapat rumusnya kayak gini kan. 1, 3 gitu kan. Terus ada lagi kan 0. Oke, hapus juga asal. Gitu. Nah, ini kalau kita cari gitu ya. Berapa sih nih pelajaran pada percobaan kelima? Nah, ini kita bandingin aja, misalkan kita bandingin sama V1 sama V5 gitu. V1 berbanding V5 itu kan sama dengan K dikali sama BRO3 yaitu 0,15 pangkatnya 1 gitu kan ya. Dikali sama 0,10 pangkatnya 3 bagi sama 0,2 ya kan 0,2 pangkatnya 1 dikali sama 0,2 pangkatnya 3. 0,10, 0,20 kan gitu ya. Ini kan jadinya K-nya langsung aja coret ya. Ini kan K-nya gak ting. Besarnya kan 7,2 kali 10 pangkat min 4. Ya enggak? Ini V-nya nih. V5-nya. Dibagi sama V5. Jadi tanggal berapa? Ini kan 0,15. Ini kan 0,20. Jadinya 3/4 gitu kan. Kan 15 dibagi 20 kan jadinya 3/4. Dikali sama setengah pangkat 8. Setengah pangkat 3 atau 1/8 lah. Gitu kan. Oke, ini 3-nya coret dulu nih. Sini nih, 3-nya coret dulu. Biar ini jadi 2,4. 2,4 dikali sama 32. 32 kali 2,4 berapa? Ini kan jadinya 8, 1, 2, terus 4, 6. 7, 6, 8. Jadi itu 7,6,8, 76,8 ya enggak? Dikali sama 10 pangkat min 4. Kayak gitu. Kalau kali silangnya enggak? Maka nanti V5-nya sama dengan V5 nanti sama dengan 7,68 kali sama 10 pangkat min 5 kayak gitu. Maka jawabannya yang 5, sorry 3 ya. Maka jadinya adalah yang B jawabannya kayak gitu. Mantap, lanjut. Oke, lanjut ya. Sekarang kita sekarang buka yang lain. Mungkin 2015 kali ya. 2015. Ini gue buka soalnya yang ini dulu ya, apa yang baru-baru aja. Soalnya
Takutnya soal-soal yang lama tuh nggak keluar. Tapi soal UTBK tuh malah menurut gue soalnya soal lama gitu loh. Kalau soal biologi kan itu kan kayak soal tipe-tipe tahun UMPTN gitu kan ya. Hafalan banget kan soalnya. Ya kan? Lihat biologinya UTBK dah. Kimia UTBK juga itu kayaknya tahun 2007, tahun 2007, 2008 gitu diulang lagi di tahun 2021 kayaknya gitu deh. Jadi nggak ngirin tahun-tahun sebelumnya, beda gitu gue rasa. Gitu. Tapi nggak apa lah. Emang ya siapa sih yang bisa nebak soal ujian? Kecuali kalau lo lihat bocorannya, dan ada orang yang lihat bocorannya masih. Nah, di sini pada suhu tertentu, nitrogen dan hidrogen bereaksi membentuk amonia. Jika jumlah awal N2, H2, dan NH3 dicampur, konsentrasi NH3 bertambah besar. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, jika jumlah awal N2, H2, dan NH3 dicampur, maka konsentrasi NH3 bertambah besar. Nah, konsentrasi NH3 bertambah besar. Berarti kan kalau konsentrasi NH3 bertambah besar, maka pergeserannya tuh kemana? Nah, pergeserannya itu adalah ke kanan, ya kan? Nah, kalau bergeser ke kanan, ya, kalau bergeser ke kanan, maka, gitu ya, kalau dia tuh bergeser ke kanan, gitu ya, maka kan kalau kita buat Q-nya, gitu ya, QC, itu kan sama ya, QC itu sama KC itu sebenarnya itu sama. Cuma kalau KC itu tetapan, yang lainnya nggak berubah, kalau QC itu berubah-berubah terus. Jadi dia berubah-berubah terus. Ini kan sama dengan NH3 apa namanya? Dikuadratin dibagi sama N2 dikali sama H2 pangkatnya 3 kan. Nah, berarti kalau misalkan NH3 pangkat 2-nya ditambahin gitu ya. Artinya kan QC-nya makin gede, ya enggak? Ya kan? Kalau NH3-nya tambah besar, maka nanti nilai QC-nya makin gede. Soalnya kan QC itu kan berbanding lurus sama NH3 pangkat 2, ya enggak? Jadi ketika NH3 pangkat 2 tambah besar, maka QC-nya tambah besar. Nah, kalau QC-nya tambah besar, maka nilai QC ini bisa jadi lebih besar. Bisa jadi lebih besar. Bisa jadi QC ini, ya tadi kan setimbang. Kalau disetimbang, tahu nggak arti setimbang itu apa? Arti setimbang itu adalah ketika KC sama dengan QC. Gitu. Jadi ketika KC sama dengan QC, itu setimbang. Kalau nilai QC-nya lebih besar, maka dia jadi nggak setimbang lagi. Gitu. Jika jumlah awal N2, H2, dan NH3 dicampur, konsentrasi NH3 bertambah besar. Jadi bergeserannya ke kanan gitu. Bergeserannya ke kanan. Berarti kan awalnya itu kalau dibergeser ke kanan, maka kan dia itu mencoba untuk membalikkan gitu. Awalnya gimana ya coba? Gua kalau jelasin itu gimana sih? Taruh. Sabar ya. Gue mencoba untuk ngejelasin cuma enaknya gimana ya. QC sama KC kan kalau QC lebih dari KC, maka nanti dia itu mestinya bergeser ke kiri kan. Sebenarnya gini sih, pakai teori aja sih. Cuma gimana? Ya bener lagi QC, KC. Ketika ininya makin gede, kalau ketika ininya makin gede, ininya makin gede, kan dia akan bergeser ke kanan kan. Oh iya. Oke. Oke. Gini Ul. Gini, kan udah tahu kan bahwa apa namanya? Jika konsentrasi yang in ditambahin, ya kan, maka kan dia kan akan bergeser ke kanan ya enggak? Ya kan? Jika pada awalnya in ditambahin, gitu ya. Jika pada awalnya in ditambahin, maka dia akan bergeser ke kanan gitu. Maka kalau dia lebih besar di bagian sini, gitu ya. Kalau dia lebih besar pada bagian sini, maka kan QC itu kan tadi apa? NH3 pangkatnya 2 kali dibagi sama N2 dikali sama pangkatnya 1 dikali sama konsentrasi H2 pangkatnya 3, ya enggak? Nah, kan tadi kan dia kan akhirnya kan NH3 konsentrasi tambah besar, maka kan dia kan pergeserannya itu kan ke kanan, ya enggak? Nah, kalau dia pergeseran ke kanan, maka ada kemungkinan
konsentrasi awal dari N2 sama H2 ini itu ditambahin sama mereka ditambahin gitu. Ditambahin. Nah, kalau N2 sama H2 ini tambahin gitu ya, maka nanti N2 sama H2 ini ditambahin kan? Ya kan? Nah, jika N2 dan H2 itu ditambahkan, maka QC-nya makin kecil daripada KC. Makanya dia itu bergeser ke kanan gitu. Makanya dia itu bergeser ke kanan gitu. Makanya dia bergeser ke kanan ke sini gitu. Ketika QC-nya lebih kecil daripada KC. Kayak gitu. Kayak gitu. Ya kan? Ya nggak? Jika ditambahin kan QC-nya makin kecil ya nggak? Karena kan QC kan berbanding terbalik sama ini. Jadi dia itu ketika ditambahin, makanya ketika QC-nya lebih kecil daripada KC, maka dia itu akan bergeser ke kanan gitu. Karena supaya apa? Supaya QC-nya makin gede gitu. Supaya nilai QC sama dengan KC lagi gitu. Jadi dia mencoba menyamakan antara QC sama KC gitu. Misalnya kalau kita lihat di kalau kita lihat di apa ini ya, kalau QC kurang dari apa, kalau QSP kurang daripada KSP kan dia akan apa? Akan larut, ya nggak akan larut. Artinya kan dia kan NaC, misalkan NaCl itu kan berubah menjadi ya NaCl deh. Misalnya HBr, jangan HBr, HCN misalnya, berubah menjadi H plus tambah CN min misalkan gitu. Ini kan kalau dilarut maka kan nilai QSP kan lebih pada KSP. Larut kan dia kan ke kanan ya enggak? Iya kan? Ya kan larut berarti dia kan ke kanan. Dia itu larut. Karena kalau QSP-nya lebih besar daripada KSP, maka dia itu akan apa namanya itu? Dia itu akan mengendap. Dia kan endapan es gitu ya, solid. Mengendap. Dia itu akan mengendap. Kalau QSP sama dengan KSP ya dia akan hampir larut gitu. Dia akan hampir larut. Jika QSP lebih besar daripada KSP, maka dia itu akan mengendap. Atau dia itu kan pergeserannya itu pergeseran kiri. Kalau ini pergeseran kanan. Gitu. Gitu kan. Jika QC lebih kecil daripada KSP, maka KSP KC, maka pergeseran berpindah ke reaksi keseimbangan. Nah, asas Lacatelier. Kok di Kompas nih banget ya? Asas Lacatelier di Kompas. Masa asas Lacatelier di Kompas nulisnya? Masa Kompas news gitu kan berita ya? Ini kan bukan berita tau. Ya udah lah, nggak apa-apa lah. Jangan ngomong ini kan, ini gue bakal masukin YouTube ya. Gue gak mau begitu. Suhu katalisator, terus nggak ada QC. Nggak ada QC, nggak ada QC dan KC. Hubungannya gimana? Jika QC dan KC, sistem reaksi reversibel kelebihan produk dan kekurangan reaktan. Untuk mencapai keseimbangan, maka sejumlah produk diubah jadi reaktan. Maka jika QC lebih besar daripada KC, maka dia itu akan ke kanan. Oh, malah gitu ya. Kalau QC lebih daripada KC, maka sistem reaksi. Oh, enggak, salah. Produk diubah jadi reaktan, dia itu malah ke kiri. Dia malah ke kiri, betul. Kalau QC lebih besar daripada KC, maka dia akan bergeser ke kiri. Gitu. Maka kalau QC lebih besar daripada KC, maka dia itu akan bergeser ke kiri. Kalau ini ke kanan. Kan yang benar kan ke kanan. Maka nanti QC lebih besar daripada KC. Maka KC lebih besar daripada KQ gitu. Maka jawabannya K. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nomor berapa sekarang? Nomor 2015 ya. Oke, nomor 38 kali ya. 38 bukan. 38 kan bukan ya. 39 iya nggak? Keseimbangan bukan? Bukan. Ini dia nih, order reaksi aja lah. Ini aja lah, nomor 42 sama 46.
Ini kan keseimbangan semua tuh. 42, enggak deh, ini kan laju reaksi. Jadi kita bahas laju reaksi dulu. Nah, untuk reaksi orde pertama, 2N2O, 2N2O itu menjadi 2N2 tambah O2. Konsentrasi N2O sesudah 3 waktu paruh, jika N2O mula-mula 0,2 mol, 0,25 mol, mula-mula ditempatkan pada reaksi 1 liter. Sudah 3 waktu paruh, gimana sih? Untuk reaksi orde pertama, 2N2O, itu menjadi 2N2 tambah O2. Konsentrasi dari N2O sesudah 3 waktu paruh, sesudah 3 waktu paruh. 3 waktu paruh jika N2O 0,2 mol mula-mula ditempatkan di wadah reaksi 1 liter adalah berapa? Gimana? Oh, jika sesudah 3 waktu paruh. 3 waktu paruh. Jadi 3 waktu paruh itu berarti kan 3 waktu paruh itu berarti dia itu gimana sih kalau 3 waktu paruh? 3 waktu paruh, 3 waktu paruh. Kan dia itu waktu paruh itu berarti kan waktu yang dibutuhkan untuk berkurang setengahnya, ya enggak? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Waktu yang dibutuhkan dia itu untuk berkurang setengahnya. Maka ketika 2 kali waktu paruh sih udah habis gitu. Kenapa ini? Kenapa? Untuk reaksi orde pertama. Oke, kata dia orde pertama. Maka nanti kalau kita buat V-nya kan sama dengan K dikali sama apa namanya itu? N2O pangkatnya 1. Karena kan dia orde pertama, ya nggak? Orde pertama. Kayak gitu. Jadi V sama dengan K dikali N2O pangkat 1. Terus katanya dia itu ditempatkan di dalam wadah reaksi yang reaksinya 1 liter. Maka apa sih? 1,2 kali 10 pangkat min 10, 1,6 kali 10 pangkat min 2. 25 bagi 3 berapa? Lan, ini last dulu, Lan. Apa? Kenapa emangnya? Nomor ini terakhir. Lanjut besok habis ini. Habis nomor ini terakhir maksud lo? Iya, iya. Oh, ya udah. Bentar. N2O. 2 menjadi 2N2. Sesudah 3 waktu paruh gimana? Sesudah 3 waktu paruh. Jika N2O. Aneh banget. Sesudah 3 waktu paruh. Jika N2O 0,25 mol, mula-mula ditempatkan dalam wadah 1 liter. Ya maka V-nya tuh ini. V-nya tuh sama dengan K dikali sama 0,25 pangkat 1 dibagi 1. Pangkat 1. Terus apa? 3 second kali ya? Kalau 3 second 25 bagi 3 berapa? 25 bagi 3. Gitu kan. 25 bagi 3. Itu kan sama dengan berapa? 8. Nggak mungkin. 3 waktu paruh berarti kan 3 waktu. 3 kali waktu yang dibutuhkan untuk mencapai setengahnya kan. Untuk mencapai setengahnya. Untuk mencapai setengah dari molaritas itu sendiri. Nah, jadi ketika mencapai waktu tersebut, ketika kita mencapai T setengah, maka dia itu berubah jadi setengahnya, gitu. Kalau 3 kalinya, maka 3N2O, ya kan? Maka nanti V dikali sama 3 kali paruh waktu, ya enggak? Itu nanti ini akan menghasilkan 3N2O, gitu. Dibagi 2. Nah, oh iya bisa jadi sih. Tadi dulu gimana caranya tuh? 3 waktu paruh. Waktu paruhnya berapa? Ketika T-nya mencapai setengahnya, maka nanti dia itu V-nya akan berubah menjadi setengah N2O. N2O. Ketika dia itu T-nya mencapai setengahnya, mencapai waktu paruh gitu ya, maka nanti dia akan berubah menjadi setengahnya. Gitu.
Karena 3 kali paruh waktu, 3 kali. Maka nanti V itu sama dengan ini kan. Maka nanti sebenarnya apa namanya tuh? N2O, konsentrasi N2O. Konsentrasi N2O itu kan sama dengan apa? Itu kan sama dengan ini kan, sama dengan K dikali sama N2O dikali sama apa? Dikali sama waktunya kan. Nah, sekarang 3 kali waktu paruh. Maka nanti N2O itu kan sama dengan maka nanti apa N2O 3 waktu paruh. 3 waktu paruh. 3 waktu paruh itu fungsi gimana sih 3 waktu paruh? 3 waktu paruh. Konsentrasi dari N2O sudah 3 waktu paruh. 3 waktu paruhnya. Konsentrasi N2O sudah 3 waktu paruh. Kalau dibagi 2 kan jadinya 0,12 dibagi 2 lagi. Bagi 2 lagi berapa? 12. 6,25 sih. 0,12, 0,2, 3,1. Coba. Bukan gini kali caranya kali ya. Bukan gini kali caranya. Kalau gue sih caranya nggak begini. Soalnya waktu paruh itu, kan gini, definisi waktu paruh itu apa sih definisi waktu paruh? Definisi waktu paruh nih, waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk supaya setengah bagian dari partikel itu hilang. Jadi misalkan gini, misalkan ada kue gitu, Kue ini misalnya dia tuh kuenya punya sifat bisa menghilang gitu. Nah, kalau lo hitung waktu paruh, maka nanti kalau kuenya itu jadi setengah gitu ya, maka lo hitung waktu dari dia utuh jadi setengah. Nah, ini namanya waktu paruh nih. Gitu, waktu paruh. Kayak gitu kan. Maka nanti misalkan 0,25 gitu ya, 0,25. Dia mencapai waktu paruhnya. Maka dia itu ketika mencapai waktu paruhnya yang pertama kali gitu ya, tes setengah yang pertama kali, maka dia itu akan berkurang setengahnya. Gitu. Maka dibagi 2 aja, jadi 0, berapa? 0,125 kan? Ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, sekarang dia itu berkurang setengahnya lagi. Ini waktu paruh yang kedua gitu. Dia berkurang setengahnya lagi gitu. Maka kan jadinya 0, misalkan 0,0625 ya enggak? Ya enggak? Atau gini dah, jangan gini dah, notasinya jangan gini. Notasinya gini aja, 25 itu berubah menjadi misalkan 25 kali 10 pangkat min 2 aja. Ini kan konsentrasi mula-mula kan? Ya enggak? Ya kan? Kalau konsentrasi mula-mula kan itu kan N2O mula-mula, itu kan sama dengan molnya dibagi sama volumenya kan? 0,25 dibagi sama 1 liter. Maka ya udah 0, atau 25 kali 10 pangkat min 2. Itu kan sama aja. Nah, ini tuh ketika dia mencapai waktu paruhnya, yang pertama kali, maka dia akan berkurang setengahnya. Maka sama dengan 12,5 aja. Kalau 10 pangkat min 2. Nah, terus itu berkurang setengahnya lagi. Ya kan? Ini yang kedua kalinya. Jadinya adalah 6,25 dikali sama 10 pangkat min 2. Nah, terus untuk yang ketiga kali dia berkurang setengahnya lagi. Sama dengan nanti 3,125 kali sama 10 pangkat min 2. Molar. Maka nanti ketika dia itu mencapai 3 kali waktu paruhnya, maka dia itu akan menjadi 3 kali 10 pangkat min 2. 3,125 kali 10 pangkat min 2. Kayak gitu. Jadi konsentrasi setelah dia itu melewati waktu paruhnya selama 3 kali, maka dia itu jadinya 3,125. Kayak gitu. Maka jawabannya yang C. Oke, kalau gitu kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih yang bagi yang udah ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.